Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah pembangkit energi elektrik. Di sini kami akan membahas dan mendiskusikan eh, energi terbarukan yang akan kami teliti dan kita analisis nanti. Baik, perkenalkan dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Syahrial Mardiansyah dengan NPM 22725. Perkenalkan, nama saya Haikal Ali dengan NPM 22700-2008. Kenalkan, nama saya Muhammad Maulidi Alfani dengan NPM 227 Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Aprianto dengan NPM 227002019. Baik, perkenalkan nama saya Syauki Hibatullah dengan nomor pokok mahasiswa 227002026. Baik, itu mungkin perkenalan masing-masing anggota dari kelompok kami. Sebelumnya selamat sore, teman-teman. Eh, Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul pada sore hari ini sambil nunggu buka untuk membahas analisis energi terbarukan yang akan kita teliti dan kita analisis. Nah, di pembahasan dari diskusi pada sore hari ini ada tiga poin utama dalam diskusi kita hari ini, yaitu yang pertama itu jenis energi terbarukan yang akan kita analisis, yang kedua lokasi terbaik untuk mengukur potensi energi angin, yang ketiga itu manfaat dari energi angin bagi masyarakat di lokasi tersebut. Nah, saya harap kita semua bisa berdiskusi dengan aktif dan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi teknis, ekonomi, maupun sosial yang ada di sekitar lokasi nanti. Eh, Terus ada yang ingin menambahkan nggak sebelum kita mulai pembahasan diskusi pada sore hari ini? Oke, paling dari saya sedikit ingin lebih menekankan dari kita juga harus lihat bahwa tantangan yang akan kita hadapi dan juga kelebihan dari eh, energi yang akan kita teliti ini gitu. Jangan hanya melihat potensi, tapi juga implementasinya juga jangan lupa. Paling dari saya gitu sih. dari saya sendiri sih harus mempertimbangkan dari segi aspek ekonomi ya, terus pengembangan energi ini tuh bisa benar-benar menguntungkan nggak sih buat masyarakat di daerah yang kita pilih itu. Mungkin sekian dari saya. Oke, kalau begitu kita langsung mulai aja deh dari poin pertama. Jenis energi yang mau kita analisis itu apa? Terus menurut kalian, apakah energi angin adalah pilihan yang tepat untuk di masa sekarang gitu? Oke, baik. Kalau misalkan kita lanjut ke pembahasan pertama langsung ya, jadi jenis energi yang akan dianalisis. Nah, kita memiliki banyak pilihan energi terbarukan, kayak misalkan tenaga surya, tenaga air, biomasa, sama tenaga angin. Benar dari rekan saya, Ahmad Rifki, saya juga pribadi mengusulkan tenaga angin karena memiliki potensi yang besar di beberapa wilayah di Indonesia. Karena secara garis besar wilayah Indonesia ini merupakan apa namanya daerah yang dilewati oleh angin-angin dengan knot atau kecepatan angin yang besar. Jadi kita bisa apa namanya memanfaatkan suatu kelebihan yang ada di letak geografi Indonesia tersebut dengan energi terbarukan angin tersebut. Bagaimana mungkin dari pendapat dari teman-teman sekalian terhadap poin pertama ini yaitu jenis energi yang akan dianalisis? Oke, paling dari saya setuju juga gitu. Kenapa angin dijadikan sumber utama yang akan kita teliti? Karena memang dari banyak negara maju juga sudah banyak yang menggunakan angin untuk sumber pemasok dari listriknya tersebut. Tapi kita juga harus memastikan gitu untuk di Indonesia sendiri cocok enggak untuk implementasinya. Saya juga setuju sih, tapi eh, ya ini kita tuh harus melihat juga gitu. Misalnya energi angin kan hanya efisiensi bisa angin di suatu daerah itu tinggi dan stabil.
Nah, betul. Tapi kan buat saat ini perkembangan teknologi kan semakin pesat. Jelas turbin angin juga sudah mulai berkembang maju gitu. Ada jenis turbin yang bisa bekerja meskipun kecepatan anginnya tidak terlalu tinggi. Jadi, selama kita memilih lokasi yang tepat, ini tetap bisa menjadi solusi energi yang baik. Mungkin dari Shoki sendiri apa namanya berbicara ya, tapi nggak ada suaranya. Mohon maaf. Ya, cek apakah ada sekarang? Ada. Ya, mungkin selain itu ya, menurut saya energi angin ini bisa membantu mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan bakar fosil, apalagi di Indonesia yang memang konsumsi bahan bakar fosil sendiri itu cukup tinggi, apalagi dari BBM untuk kendaraan biasanya. Nah, dan masih banyak daerah terpencil yang belum memiliki akses listrik yang stabil untuk mencoba eh, kita apa kayak tanami energi angin ini mungkin seperti itu. Ya, dari rekan-rekan yang lain mungkin ada lagi. Baik, itu mungkin dapat kita sepakati sekarang bahwa energi yang akan menjadi fokus kita, terus analisis kita nanti sekarang kita yaitu energi angin ya. Terus kita bahas lagi lokasi yang paling cocok untuk dilakukan pengukuran potensi energi angin tersebut. Terus apa namanya? Kita perlu mencari lokasi dengan kecepatan angin yang tinggi dan stabil untuk syarat dari tempat melakukan pengukuran potensi energi angin tersebut, infrastruktur yang mendukung, serta kebutuhan energi yang besar. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada usulan terkait pembahasan kedua kita, yaitu tempat untuk melakukan pengukuran. Oke, paling dari saya ya mau merekomendasiin aja dan sepengetahuan saya Kameranya Farel. di Nusa Tenggara Timur gitu. Nah, di daerah ini tuh dikenal memiliki kecepatan angin yang cukup tinggi dan sudah ada beberapa proyek energi angin yang mulai dikembangkan di sana gitu. Ya, mungkin benar ya pendapat dari Saudara Ahmad. Saya juga pernah membaca sekilas dalam sebuah artikel bahwa Nusa Tenggara Timur memiliki kecepatan angin rata-rata yang cukup stabil sepanjang tahun. Itu artinya energi angin di sana bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk membangkitkan listrik dari tenaga angin. Mungkin dari rekan yang lain. Oke, eh, paling dari kita juga bisa mempertimbangkan gitu untuk daerah pesisir pantai seperti Pantai Samas di Yogyakarta dan daerah Sulawesi Selatan lah. Karena kan daerah ini juga memiliki potensi angin yang cukup besar kalau dilihat dari sejumlah sumber gitu. Hmm. Nah, mungkin memang nah mungkin memang ada beberapa daerah yang emang potensial. Tapi menurut saya NTT bisa jadi pilihan yang terbaik ya. Karena infrastruktur di sana tuh udah mulai berkembang dan kebutuhan listrik di sana masih sangat tinggi begitu. Oke, baik. Setelah mempertimbangkan beberapa pilihan, mungkin kita sepakati aja dari sekarang untuk memilih NTT sebagai lokasi pengukuran potensi energi angin. Tapi mungkin lokasi NTT ini mungkin karena lokasi kita sekarang di Tasik, mungkin juga ada perubahan lokasi yang mungkin akan kita lakukan karena jauhnya jarak yang kita akan tempuh jika kalau misalkan kita harus menentukan lokasi analisis di sana. Mungkin itu mungkin ada pembahasan lagi lebih lanjut dari kelompok kami. Mungkin kita sekarang bahas ke poin ketiga yaitu manfaat yang bisa diberikan energi angin untuk
ya energi angin di daerah tersebut gitu, di daerah yang akan kita analisis atau mungkin di daerah-daerah dari pembangkit energi listrik dari Bayu ini, dari angin ini. Mungkin apa namanya? Sekarang kita bahas manfaat energi angin bagi masyarakat di NTT. Menurut kalian listrik dari PLTB ini bisa digunain untuk apa aja gitu buat di sana? Oke, dari yang saya tahu, buat yang pertama tentu saja untuk kebutuhan rumah tangga. Masih banyak rumah di daerah NTT yang belum mendapatkan listrik yang stabil. Nah, dengan adanya PLTB ini, masyarakat bisa mendapatkan listrik yang cukup untuk penerangan dan perangkat elektronik dasar. Maaf, mungkin dari saudara Sioki nggak ada suaranya. Ya, cek ada. Ada, Sekarang ada. ada. Mungkin selain dari pendapat Saudara Ahmad, bisa juga listrik dari energi angin bisa dimanfaatkan untuk mendukung sektor pertanian, misalnya untuk mengoperasikan pompa air irigasi di daerah yang kekurangan air karena NTT termasuk daerah yang cukup gersang ya. Oke, mungkin dari saya sektor perikanan juga bisa sangat terbantu gitu. Soalnya kan NTT itu berbentuk kepulauan juga. Nah, jadi dengan adanya listrik, nelayan juga bisa menyimpan ikan lebih lama gitu dengan bantuan seperti freezer ataupun lemari pendingin. Jadi hasil tangkapan mereka itu bisa bertahan lebih lama sebelum dijual ataupun didistribusikan ke konsumen ataupun ya pengepul lain gitu. Nah, saya juga setuju. Jadi kita juga bisa mendukung industri kecil dan menengah gitu. Kayak misalnya tuh pabrik es gitu untuk nelayan atau bengkel atau usaha pengolahan hasil pertanian dan perikanan gitu. Nah, tapi kita juga jangan lupa nih sama sektor pendidikan. Banyak sekolah di daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan listrik. Nah, dengan adanya energi angin ini, sekolah bisa mendapatkan listrik yang cukup untuk kegiatan belajar mengajar, termasuk penggunaan komputer dan akses internet. Apalagi sekarang lagi zaman efisiensi kan. Ya, benar mungkin ya kita juga bisa mengurangi penggunaan genset yang notabene berbahan bakar fosil yang mahal dan juga mencemari lingkungan. Nah, ini akan sangat menguntungkan bagi masyarakat dan juga lingkungan mungkin karena menjadikan NTT mungkin ya nantinya lebih bersih gitu kalau kita membangun pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Oke, oke. Jadi setelah pembahasan tadi, manfaat utama energi angin di NTT itu untuk kebutuhan rumah tangga yang pertama, pertanian, perikanan, industri kecil, dan pendidikan. Ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang mungkin kalau misalkan dari baca-baca berita itu semakin hari semakin lama-kelamaan itu bakal habis ya. Terus kalau misalkan ini mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang mau nambahin dari ketiga poin di atas pembahasan itu, apa rasa dicukupkan? Mungkin dari saya pribadi dicukupkan ya, dari rekan-rekan yang lain bagaimana? Kalau dari Dan saya, dicukupkan sih. Oke, baik mungkin dicukupkan. Mungkin langsung aja ke kesimpulan kali ya. Yang pertama itu dari diskusi kita hari ini mungkin kita ada tiga kesimpulan utama. Yang pertama itu kita akan menganalisis potensi energi angin sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Terus yang kedua itu lokasi yang kita pilih adalah NTT karena memiliki kecepatan angin yang tinggi dan kebutuhan listrik yang besar. Tapi lokasi NTT tersebut mungkin ada perubahan di lain hari waktu karena eh, jauhnya lokasi yang akan kita lalui, yang akan kita tempuh jika memang harus ke NTT.
Terus yang ketiga itu manfaatnya mencakup sektor rumah tangga, pertanian, perikanan, industri kecil, dan pendidikan. Mungkin segitu aja kesimpulan dari saya. Semoga analisis kita ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan lebih dalam mengenai energi terbarukan. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin menambahkan kesimpulan atau penutupan dari diskusi kita pada sore hari ini. Cukup. Ya, kalau dari saya dicukupkan terkait apa yang tadi sudah disimpulkan oleh kita semua juga udah bagus terkait opini-opini dari masing-masing diri kita terkait pengembangan energi angin di NTT juga ternyata dampaknya luas gitu. Paling cukup dari saya dikembalikan. Oke, Dari saya baik juga, jika apa ya, Badli? dari saya juga dicukupkan. Hmm, Oke, baik. Kalau misalkan dari rekan-rekan sekalian dicukupkan. Mungkin terima kasih atas diskusinya pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan menyempatkan waktu pada sore hari ini untuk bisa Zoom, untuk diskusi terkait energi terbarukan. Terima kasih. Mungkin dari saya dicukupkan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.